sih jaringan tubuh manusia itu? Jaringan manusia adalah kumpulan sel dengan susunan yang serupa. Sekumpulan sel ini akan bekerja sama untuk mencapai suatu fungsi tertentu. Sebagai contoh, jaringan tubuh manusia membangun lengan, kaki, tangan, serta organ-organ dalam, termasuk lapisan lambung, paru-paru, dan otak. Untuk proses jaringan tubuh manusia dimulai dari terbentuknya suatu sel. Sel itu adalah unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri dari inti sel, nukleus, dan protoplasma. Setelah dari sel akan terbentuknya suatu jaringan yang merupakan kumpulan sel khusus dengan bentuk dan fungsi yang sama. Selanjutnya, setelah dari sel itu akan membentuk organ. Nah, organ ini adalah bagian tubuh dengan fungsi yang khusus sesuai dengan organnya. Misalnya organ pencernaan, pernapasan, dan lain-lain. Setelah terbentuk organ, ini akan menjadi sebuah sistem yang menjadi keterkaitan satu dengan yang lainnya, yang menjadikan fungsi struktur tubuh manusia. Apa saja jaringan tubuh manusia? Jaringan tubuh manusia terdapat 4 jaringan. Yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel ini adalah lapisan besar sel yang menutupi semua permukaan tubuh yang terpapar lingkungan eksternal dan juga melapisi rongga tubuh internal. Jaringan epitel ini terdapat 8. Yang pertama, epitel pipih selapis. Epitel pipih selapis ini dapat ditemukan pada pembuluh darah limfe atau getah bening, pembuluh darah kapiler, selaput pembungkus jantung, paru-paru, ginjal, dan selaput perut. Yang kedua, epitel pipih berlapis. Jaringan ini terdapat pada rongga mulut, rongga hidung, esofagus, telapak kaki, dan vagina. Yang ketiga, jaringan epitel silindris selapis. Jaringan ini terdapat pada kelenjar pencernaan, kantung empedu, lambung, dan usus. Yang keempat, jaringan epitel silindris berlapis. Jaringan ini terdapat pada laring, faring, trakea, dan kelenjar ludah. Yang kelima, jaringan epitel kubus selapis. Jaringan epitel ini berada pada permukaan ovarium, testis, lensa mata, nefron ginjal, dan kelenjar tiroid. Yang keenam, jaringan epitel kubus berlapis. Jaringan ini terdapat pada folikel ovarium, permukaan ovarium, testis, saluran kelenjar minyak, dan kelenjar keringat pada kulit. Yang ketujuh adalah jaringan epitel transisi, terdapat pada uretra, saluran pernapasan, dan kantung kemih. Yang kedelapan adalah jaringan epitel kelenjar. Jaringan ini adalah jaringan epitel khusus yang berperan dalam sekresi senyawa untuk membantu proses fisiologis. Kedua, jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan lunak yang dibangun oleh sel-sel otot. Jaringan otot ini berfungsi untuk melindungi rangka, mengatur postur, melakukan gerak, menjaga keseimbangan, dan membantu peredaran darah. Terdapat 3 jenis jaringan otot. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos ini ada di semua dinding organ yang berlubang seperti pembuluh darah, usus, rahim, dan lain-lain. Yang kedua ada otot lurik. Otot ini memiliki inti sel lebih dari satu tepi dan reaksinya cepat namun juga cepat lelah. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung hanya terdapat pada jantung dan kerja terus-menerus dan tahan lama tanpa lelah. Ketiga, jaringan saraf. Jaringan saraf adalah komponen jaringan utama dari sistem saraf. Jaringan saraf berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsang. Untuk karakteristik jaringan saraf yaitu berperan mengirimkan sinyal-sinyal ke seluruh tubuh, tersusun dari sel-sel saraf yang disebut dengan neuron. Nah, neuron ini dapat dibedakan menjadi yang pertama, neuron sensorik. Neuron sensorik adalah menerima sinyal dari lingkungan dan mengirimkannya ke saraf pusat. Yang kedua, neuron motorik. Neuron motorik adalah mengirimkan sinyal dari saraf pusat ke bagian tubuh lainnya. Antara neuron satu dengan neuron lain terdapat celah sinapsis. Pada celah ini
terdapat neuron transmitter yang bertugas mengirimkan sinyal dari satu neuron ke neuron lainnya. Keempat, jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang jumlahnya paling banyak dan tersebar luas. Jaringan ini terdiri dari 3 komponen, yaitu sel, serat, dan substansi dasar. Fungsi jaringan ikat adalah untuk menopang, melindungi, dan memberi struktur pada jaringan dan organ lain di dalam tubuh. Jenis-jenis jaringan ikat yang pertama ada jaringan ikat longgar. Terdapat di selaput perut, saluran pernapasan, pembungkus pembuluh darah, akson saraf, dan kulit. Yang kedua ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat ini berfungsi sebagai penghubung antara organ-organ tubuh. Jaringan ikat padat terdiri dari 2 jenis, yaitu ada jaringan ikat padat teratur, yang kedua ada jaringan ikat padat tidak teratur. Dan yang ketiga ada jaringan lemak. Jaringan lemak ini berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi organ-organ tubuh dari benturan, persediaan cadangan makanan, dan pengatur suhu badan. Jaringan ini terdapat pada seluruh bagian tubuh di bawah kulit, di sekitar persendian, di sekitar organ-organ dalam. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata pada penggunaan kalimat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.